Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Galip Supriyanto. Saya mahasiswa dari program studi Ilmu Manajemen S2, program Pasca Sarjana Universitas Halleoleo. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan yang berada di dalam buku Perancanan dan Pengembangan SDM karya dari Profesor Dr. Haja Sedarmayanti EPD APU. Dan dosen pengampu mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Nurwati SE MSI. Baik, kita langsung saja mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu lahirnya kepemimpinan. Seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama mencapai suatu tujuan yang telah diinginkan bersama. Kita lanjut slide yang kedua. Ciri-ciri seorang pemimpin menurut Sondang P. Siagan. Ada yang pertama yaitu pendidikan umum yang jelas. Yang kedua ada kemampuan berkembang secara mental, ingin tahu, kemampuan analitas, memiliki daya ingat yang kuat, memiliki kapabilitas integritas, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat ada 18 ciri-ciri seorang pemimpin menurut Sondang P. Siagan. Baik, kita langsung saja ke slide yang selanjutnya. Nah, di dalam pembahasan kepemimpinan terdapat 3 teori. Yang pertama ada teori genetis yang biasa disebut dengan hereditary theory. Yang kedua ada teori sosial, dan yang ketiga ada teori ekologis. Untuk teori genetis, yakni pemimpin yang akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakat kepemimpinan. Leaders are born and not made. Dan yang kedua ada teori sosial, merupakan kebalikan dari teori genetik, yakni setiap orang dapat diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup untuk bisa menjadi pemimpin nantinya. Dan yang ketiga ada teori ekologis, bahwa seorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik jika pada waktu lahirnya telah memiliki bakat kepemimpinan. Dan bakat itu dapat dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut dari bakat tersebut. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Ada gaya kepemimpinan. Adalah pola perilaku yang ditujukan oleh pemimpin dalam mempengaruhi orang. Di dalam gaya kepemimpinan ini memiliki banyak jenis. Yang pertama ada kontinum kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini merupakan teori klasik yang diperkenalkan oleh Robert Tannenbaum and Warren yang mengacu pada 2 bidang yang berpengaruh ekstrim. Yang pertama ada pengaruh penggunaan kewenangan oleh pemimpin. Yang kedua ada pengaruh kebebasan dari bawahan. Pada kedua bidang ini, berpengaruh tersebut yang tampak cenderung berhubungan dengan aktivitas pemimpin dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dalam gaya kepemimpinan juga ini terdapat teori X dan Y. Nah, dari teori ini diperkenalkan oleh Douglas McGregor, yakni pemimpin yang cenderung pada teori X akan lebih menunjukkan gaya kepemimpinan yang keras dalam arti mengawasi bawahan secara ketat. Nah, sedangkan pada kecenderungan teori Y merupakan manifestasi kepemimpinan yang lebih manusiawi. Dan di dalam gaya kepemimpinan juga terdapat gaya otokritas dan demokratis. Di dalam gaya ini cenderung pemimpin untuk memilih gaya kepemimpinan yang otokritas demokratis yang dipengaruhi 3 faktor, yaitu pemimpin, pengikut, dan situasi kerja. Nah, dari hal tersebut ada lagi gaya kepemimpinan yang bernama demokratis. Gaya ini didukung oleh kesadaran bahwa kepemilikan kekuasaan terbatas, adanya kelompok penentang waktu yang terbatas, dan tidak mudah memberi sanksi. Gaya ini lebih baik kepada lebih dicenderungkan atau lebih disyaratkan untuk kerjasama tim. Baik, kita langsung ke gaya kepemimpinan terakhir, yaitu gaya kepemimpinan situasional. Nah, gaya kepemimpinan ini mengamati dari sudut pola perilaku pemimpin dalam menghadapi tingkat kematangan dari bawahan. Nah, dari kematangan ini menyatukan kemampuan dan kemauan dari bawahan untuk bertanggung jawab dalam mengarahkan perilakunya sendiri.
Oke, itu adalah sedikit pembahasan mengenai kepemimpinan dari buku Perencanaan dan Pengembangan SDM karya Profesor Dr. Sedar Mayanti yang saya bawakan pada waktu ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Nurwati SMI yang telah memberikan tugas ini kepada kami sehingga kami bisa lebih baik lagi dalam atau lebih mengetahui lagi mengenai pembahasan kepemimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. See ya.